Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sedikit saya ingin mengobrol mungkin sedikit penyebaran diseminasi apa yang sudah saya dapatkan di CGP. Di antaranya yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi sekarang selain pembelajaran berdiferensiasi, seperti yang sudah kita ketahui ya, karena alhamdulillah kebetulan kita juga sudah mengikuti Zoom untuk pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kita masih ingat ya, pembelajaran berdiferensiasi itu berbasis atau strateginya memiliki 3, yaitu berbasis konten, produk, dan proses. Dan mungkin ini mah hanya sekedar mengulas untuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebelum pembelajaran berdiferensiasi kita harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu ya, untuk memetakan atau menentukan apa yang dibutuhkan murid kita di dalam pembelajaran. Jadi kita harus mengajar sesuai dengan kebutuhan anak didik kita, jadi bukan sesuai keinginan kita. Jelas itu. Jadi intinya yang ingin saya sebarkan mungkin di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis PSE gitu. Jadi pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu adalah lebih ke karakter mungkin itu apa. Jadi seperti Aristoteles yang dikatakannya bahwa mendidik dengan materi saja itu tidak cukup, tapi harus mendidik dengan hatinya gitu. Jadi intinya selain pembelajaran yang harus berpihak pada murid, harus menyenangkan, harus sesuai dengan kurikulum, di sini juga harus mengandung pendidikan sosial emosional gitu. Jadi di mana beberapa hal yang terkandung dalam pendidikan sosial emosional itu adalah di mana anak mampu memanajemen dirinya emosionalnya, mampu menghargai teman-temannya, mampu menghargai guru, dan mampu mengelola emosinya gitu. Dan di sini juga diajarkan tentang teknik stop. Teknik stop itu di mana kita harus melakukan berhenti sejenak dalam pembelajaran. Jadi mungkin kita juga sudah temui ya Bapak Ibu di kelas itu kita kadang mendapati anak didik kita itu ribut, dan kita kadang tidak terpungkiri bahwa kita sering marah-marah ya kepada anak didik kita. Tapi itu tidak mungkin tidak dibenarkan gitu dalam hal ini. Jadi ada teknik atau cara tertentu di sini yang bisa dilakukan, yaitu teknik stop atau mindfulness. Jadi kita mengajak anak kita untuk berhenti sejenak. Jadi kita ajak anak-anak untuk duduk rapi, bisa dipancing dengan apa hal yang menarik itu supaya mereka bisa duduk tenang, terutama untuk kelas rendah mungkin ya Ibu. Kalau kelas atas saya percayalah itu lebih mudah ya. Jadi teknik stop di sini memusatkan pikiran anak gitu. Jadi sejenak anak disuruh berhenti beraktivitas apapun, disuruh duduk tenang untuk memejamkan mata, konsentrasi, rasakan apa yang dia rasakan saat itu. Jadi salah satu ini penerapan sosial emosional. Jadi hal ini mungkin sesuai penelitian bisa mengelola emosi anak. Terus dalam pendidikan sosial emosional ini hal-hal yang dikuatkannya itu adalah moralnya. Jadi di sini anak lebih ke bukan hanya pendidikan, bukan hanya tentang hasil rapornya gitu. Hasil rapornya kan kalau sebelumnya apalagi orang tua yang dilihat itu apa, kalau mengambil rapor itu pasti apa nilainya, angkanya gitu. Ini bukan tentang angka, tapi sekarang tentang sikap. Itu yang dilihat itu adalah sikapnya baik atau buruk atau cukup atau bahkan atau mungkin ada yang luar biasa ya, yang A gitu. Justru itu yang harus jadi sorotan sebenarnya.
sebetulnya ini tidak ada RPP khusus. Jadi boleh dimasukkan kepada pembelajaran diselipkan. Dan selain diselipkan juga bisa dilakukan di luar jam. Bisa dilakukan contoh sebelum mengajar gitu. Jadi di duha itu pembacaan asmaul husna, pembacaan surat-surat seperti yang sudah kita lakukan sekarang gitu yang sudah berjalan itu juga sudah termasuk ke PSE. Terus juga bisa dilakukan ekstrakurikuler khusus untuk pendidikan moral gitu. Jadi ada sih RPP-nya ada, tapi nanti dilakukannya tidak boleh pada jam pelajaran kalau menggunakan RPP, tapi kalau pada pembelajaran biasa boleh disisipkan. Jadi dimasukkan saja kepada poin-poin RPP baik pendahuluan, inti maupun penutup. Contoh salah satunya dengan mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi saja itu sudah termasuk PSE. Jadi itu masuknya ke kepercayaan diri, lebih ke menghargai pendapat orang lain. Jadi intinya PSE ini lebih cenderung ke pendidikan sikap mungkin Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan barangkali kita sering saja. Itu sepertinya hanya beda istilah tuh ya yang sudah sebelumnya. Kalau dulu kan ada pembiasaan. Nah mungkin pembiasaan itu sekarang istilahnya ya jadi PS kayak gitu kan. Nah pelaksanaannya itu saja kan. Sebelum belajar kan bisa kita baca-baca surat-surat pendek. Itu kan sama membiasakan untuk menumbuhkan karakter. Jadi hanya beda istilah lah. Sepertinya tidak asing, cuma istilahnya aja yang baru. Mungkin seperti itu. Ya betul sekali Bapak. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah biasa sebetulnya ya, apalagi di kita. Sekarang kan ada kurban juga di kita, seperti itu sudah masuk ke PSE. Jadi kan ada mengajarkan anak untuk berbagi ya, untuk saling bersosial. Itu juga sudah termasuk PSE. Jadi betul sekali kata Pak Dede ya bahwa apa yang sekarang kita bahas itu tentang PSE itu adalah hanya bahasa lain dari kebiasaan mungkin yang sudah biasa kita lakukan. Mungkin itu saja Bapak yang ingin saya ceritakan. Oh, masih ada itu silahkan Mas. Tadi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak cuma yang belum kita lakukan adalah dalam masa pembelajaran ada yang sudah ada yang belum. Teknik stopnya itu yang masih belum. Kalau itu kan udah kita ada istilah kebiasaannya. Kalau trik ya masih belum cara-caranya itu. Boleh nanti saya di lain waktu mungkin bisa berbagi tentang teknik stop ini. Sebetulnya teknik stop ini banyak cara gitu. Jadi bukan hanya satu harus begini, tidak, tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan teknik stop ini gitu. Dalam artian kita harus memfokuskan anak gitu. Nanti saya siap untuk berbagi untuk hal ini selanjutnya. Dan saya juga tadi mohon izin itu tadi saya sudah mohon maaf tidak memberitahu sebelumnya untuk 5S juga sama sebetulnya masih ke PSE, cuman itu mungkin lebih apa ya, lebih ke menebalkan saja sih sebenarnya. Saya di sini sudah dilakukan kan, sudah terbiasa seperti itu, anak-anak kita juga sudah bukan hal baru gitu seperti itu, tapi mungkin di sini saya hanya ingin menebalkan saja apa yang saya temukan di CGP, kemudian saya ingin lebih mengimplementasikannya lagi di sekolah mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin yang misalkan dari Bapak dan Ibu kita sharing saja. Kalau misalkan lagi kita bisa anak asal misalkan itu coba lihat dulu, simpan dulu alat tulisnya, kita lihat dulu, kita pegang-pegangkan dulu. Bisa. Saya sudah Oh bagus, berarti Ibu sudah melakukannya, cuman Ibu tidak tahu namanya istilahnya gitu. Betul, itu sudah termasuk teknik stop itu juga Ibu bagus. Supaya tidak tergantung.
menurut penelitian memang teknik stop ini penting dilakukan dalam pembelajaran karena itu kalau laptop kan di restart kan gitu ibu, jadi itu rada-rada lemotnya kita di restart di sebagai press boleh kan stopnya dengan nyanyi-nyanyi boleh yang penting mah memusatkan pikiran anak supaya semangat lagi disugesti kembali didoktrin deui gitu konsep deui kita tambah lagi pikirannya refresh harus punya itu hipnotis orang sedikit ya itu kita harus apa ya sedikit lah kita harus menerapkan pembelajaran diferensiasinya dulu minimal gitu karena memang itu sudah ada anjurannya dari pemerintah juga terus saya mengajak teman-teman untuk kita mulai sedikit gitu jadi kita pisahkan anak sesuai apa yang mereka minati apa yang mereka butuhkan gitu jadi jangan memberikan pembelajaran yang sama gitu. Karena setiap individu itu kebutuhannya tidak sama. Mungkin saja yang kinestetik ingin selalu melakukan apa. Jadi kalau tidak melakukan dia tidak belajar gitu. Kalau tidak melakukan dia tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi itu dengan yang audio atau visual gitu. Kita harus benar-benar bisa membedakannya. Sedikit-sedikit ada. Tapi ya tidak bisa instan mungkin itu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini masih banyak pendapat bukan ya ada yang mengatakan bahwa anak itu harus dikelompokkan kinestetik, audio visual dan sebagainya tapi ada juga yang berpendapat bahwa dalam pembelajaran itu keseluruhan berproses tapi di dalam satu kali kegiatan pembelajaran itu ada 3 metode yang dipakai. Ada yang berpendapat harus dipisah-pisahkan, ini memang metodenya harus ini mah harus ini mah harus ini. Berarti dalam satu kali kegiatan pembelajaran kita harus buat tiga metode pembelajaran. Tapi ada juga yang berpendapat, jadi dalam pembelajaran klasikal keseluruhan tetap belajar sama, mengikuti, tapi ada waktunya untuk visual, semua ikut visual. Ada yang kinestetik, semua ikut kinestetik. Nah, mungkin nanti yang dapat diterimanya kan tujuannya tetap satu. Pada akhirnya yang diharapkan dapat tercapai itu kan tujuan. Nah prosesnya jadi tidak harus di kotak-kotak ini harus visual aja. Ini harus kinestetik aja. Nah itu yang lebih jelasnya yang mana gitu masih banyak pendapat seperti itu. Kalau yang saya pelajari jadi berdiferensiasi itu yang penting tujuannya itu tetap satu ya tapi sama gitu tapi caranya yang berbeda gitu jadi memang lebih cenderung ke memisahkan gitu tapi itu juga sebetulnya ada sisi negatifnya juga Pak ya ada diskriminasi ada pemindahan mungkin gitu tapi kita sebagai guru mungkin fleksibel menurut saya karena kita yang lakukan sebetulnya ya pembelajaran itu kita yang lakukan kita yang rasakan anak-anak kita yang tahu kita juga yang tahu apa yang anak-anak kita butuhkan jadi lakukan apa yang menurut kita mudah kita sampaikan kepada anak dan anak juga mudah menerima apa yang kita sampaikan gitu kalau yang saya pelajari seperti itu Pak jadi tidak harus dibagi-bagi terus gitu tapi ada suatu momen jadi tidak harus seperti itu terus mau tidak tetap ada masa-masa di mana kita melakukan pembelajaran yang full bersama gitu tapi tetap di dalamnya ada visualnya ada kinestetiknya dan ada audionya tapi sewaktu-waktu bolehlah yang kinestetik kita bawa keluar untuk melakukan sesuatu mungkin yang audionya bisa melihat video gitu kan yang visualnya bisa juga melihat video juga bisa ya atau menggambar gitu. Jadi intinya mah apa yang kita ajarkan itu sampai ke anak apapun caranya gitu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Lebih
rangkum yang terakhir. Ya, gitu. Jadi semua mengalir. Jadi Semua pada intinya ada. kalau melihat itu sebetulnya berdifferensiasi itu kan bukan artinya harus dibeda-beda setiap kali pembelajaran, tapi kita melihatnya ke tujuan akhirnya dari pembelajaran itu. Tujuannya kalau misalkan kita mau ke Jakarta, ada yang naik bis, ada yang naik kereta, dan ada yang naik pesawat. Itu kan bisa saja suatu saat dibawakan kereta semua, suatu saat bisa dibawa terbang semua, kan nanti pada akhirnya mereka akan menemukan jalan mana yang nyaman bagi yang mereka. cepat yang sampai ya, yang seperti itu. lambat. Memang kendala ini saya juga sudah melakukan sebetulnya pembelajaran berdifferensi dengan cara memisah-misahkan, dan luar biasa memang itu saya sulit menemukan kesulitannya. Contoh, saya pisahkan sesuai kemampuan membacanya. Otomatis yang tidak bisa membaca dengan yang tidak bisa membaca akan kesulitan mengerjakan tugas kelompoknya gitu, karena yang bisa akan membantu yang tidak bisa kan seperti itu. Jadi karena idealnya itu memang pengelompokan itu harus heterogen ya, jangan homogen gitu. Tapi intinya betul seperti Pak Dede katakan bahwa pembelajaran itu biarlah bersama-sama, tapi ada kandungan audio visualnya dan ada kinestetiknya. Ya, saya setuju ke sana. Jadi terlihat bersama, tapi di dalamnya ada kelompok-kelompok yang bisa menyerap melalui visual, ada yang bisa menyerapnya melalui kegiatan-kegiatan fisik seperti itu. Nah, seperti itu mungkin yang saya tangkap dari melihat konten-konten kreator seperti itu. Jadi masih banyak pendapat ya, seperti P5 itu kan kebanyakan harus menghasilkan karya produk seperti itu, padahal katanya membiasakan menjadi bisa berbicara di depan umum juga itu suatu proyek P5 katanya gitu kan. Jadi kita kadang cenderung terlalu dipengaruhi dengan yang awal-awal gitu kan. Karena yang pertama P5 itu menanam sayur, akhirnya cenderung kita berpikir harus menanam sayur. Nah seperti itu kadang-kadang gitu kan. Nah, banyak tema pilihan. Jadi kadang orang cenderung ada kalau contoh mesti lah gitu kan. Terpengaruh, tidak digali lebih luas lagi gitu, seperti itu. Mungkin untuk penerapan dan diferensiasi maupun PSE ini tidak mudah ya, tapi kita coba sedikit saja dulu lah gitu di kelas kita, sedikit saja minimal untuk kebiasaan sudah biasa ya kita lakukan, minimal yang tambahannya eksplor lagi anak-anak kita untuk lebih percaya diri, caranya untuk mengungkapkan pendapat, untuk itu apa nyaman? Untuk mempresentasikan di depan gitu. Jadi akan melatih kepercayaan dirinya. Minimal itu aja dulu lah, kita mah sedikit gitu, gak usah langsung udah bukan seperti membalikan telapak tangan ya Pak Bu. Jadi kita coba saja dulu lah yang sedikit kita terapkan di kelas kita. Mudah-mudahan kedepannya juga terbiasa. Pelaksanaan PSE itu mudah, yang sulitnya itu mengaplikasikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, selamat siang. Masih semangat untuk belajar? Agar kita lebih semangat lagi, sekarang kita akan mempraktekkan teknik stop ya. Kita mindfulness dulu atau memusatkan perhatian untuk melakukan pembelajaran selanjutnya agar lebih semangat lagi. Coba sekarang duduk dengan rapi, tangannya di atas meja, kakinya rapikan, simpan apapun di tangan, tidak boleh pegang apa-apa. Siap? Siap. Hanya dengarkan ucapan ibu. Siap? Siap. Pejamkan matamu. Pejamkan. Ayo pejamkan matanya.
lagi dari hidung, keluarkan dari mulut. Rasakan hangatnya napas kita. Rasakan perut mengembang, mengeluarkan udara. Rasakan hidung kita mengeluarkan udara. Rasa. Tarik nafas lagi yang panjang. Ayo tarik lagi. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Baik, sekarang buka matanya. Buka matanya. Apa yang kalian rasakan sekarang? Hatinya lebih tenang? Lebih rileks? Coba katakan siapa yang mau bicara. Apa yang dirasakan tadi? Akima mana Akipa? Ayo, Eska, apa yang dirasakan tadi? Apa? Ilma, apa yang dirasakan tadi saat kita mindfulness? Tenang, bahagia, lebih bahagia sekarang? Siap kita belajar untuk pembelajaran selanjutnya?